dump, bisa kemungkinan sideways, boom, ya. Alright, akhirnya Bitcoin boom. Ya, alright, masih sesuai analisa kemarin, masih sama ya. Bitcoin masih melanjutkan penguatannya setelah breakout dari falling wedge-nya sampai target gua kemarin, dan juga akhirnya breakout lagi dari resistance ini di area 47.300-an atau 47.285. Resistance-nya udah berhasil ditembus, dan juga ketika breakout ya ada volume tipis. Maka sekarang ini yang menjadi support kuatnya atau support pentingnya ya, nanti kita bahas. Dan juga kali ini gua akan bahas mengenai altcoin apa yang sekiranya akan berpotensi apabila ini lanjut buruan. Seperti yang kita tahu, sekarang Bitcoin sudah confirm membentuk golden cross ya di sini ya. Di sini juga indeks DeFi terjadi sebuah golden cross juga. Dan untuk market cap USDT dominance atau stablecoin yang paling besar ya, ini berpotensi membentuk dead cross di sini guys, lihat. Ini mungkin hanya kurang 1 hari lagi ini bisa dead cross nih untuk USDT dominance, nih bagus. Ya. Nanti kita bahas. So langsung aja kita ke pembahasannya, let's go. Gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Hisana guys, and welcome to Crypto Time ya. Dimana setiap harinya gue bagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan juga yang udah share video-video gue, dan juga yang udah subscribe untuk mengikuti update-update terbaru dari gue ya. Kayaknya seperti biasa, kali ini gue akan update mengenai pergerakan atau analisa prediksi technical mengenai Bitcoin dan juga beberapa altcoin. Oke, kalau kita lihat ya, semenjak 2 hari terakhir Bitcoin berhasil rebound, akhirnya sekarang masih melanjutkan kenaikannya ya. Pertama gue pengen lihat dulu chart dari total crypto market ya. Jadi ini market cap dari total keseluruhan crypto, bukan hanya Bitcoin, tapi juga dengan altcoin dan lain-lain. Kalau kita lihat, ini semakin terlihat cukup kuat ya guys. Kalau bisa dibilang, ini sebuah channel taruhlah ya. Total market crypto sekarang berada pada area supply ya. Jadi ini ada area demand. Selama masih mempertahankan area supply ini, ya lihat di atas area tengah ini masih dalam kecenderungan yang sangat positif ya. Dia berhasil mempertahankan supportnya. Kalau kita lihat dalam short termnya, kita menggunakan Fibonacci, total market crypto berusaha untuk menembus golden ratio-nya. Apabila berhasil closing candle hari ini di atas sini, ini kemungkinan sangat lebih positif, apalagi di sini bermain di sini di area sini. Sejauh ini masih kelihatan sangat bullish. Lanjut kita cek Bitcoin dominance. Bitcoin dominance juga sangat-sangat cantik. Kalau kita lihat, meskipun dia masih dalam area konsolidasi, tapi masih dalam kecenderungan downtrend, dimana apabila Bitcoin dominance downtrend ini bagus untuk altcoin tentunya ya. Pertanda bahayanya bagaimana apabila Bitcoin dominance di sini breakout ya, menembus sini ya, itu baru bisa dibilang crash lah buat altcoin. Tapi sekarang ini masih tidak terlihat ke situ ya, masih berhasil mempertahankan downtrendnya ya, selama masih berada pada area garis kuning ini ya. Jadi kemungkinan ya ke sini lanjut. Nah, sekarang kita lihat ke Bitcoinnya. Right, sesuai analisa 2 hari lalu ya, karena gue kemarin gak upload mengenai Bitcoin. Ya, Bitcoin apabila berhasil breakout dari resistance ini yang gue bilang kemarin, ya kecenderungan trend bullish semakin nampak ya, semakin jelas. Selama bisa mempertahankan area resistance yang sekarang menjadi support ya. Yang tadinya ini resisten di area 47.200, sekarang udah confirm breakout, berarti ya sekarang ini menjadi sebuah support. Jadi ya kemungkinan seperti yang gue gambarkan ini juga ya, ini ya. Jadi kemungkinan ya bisa saja Bitcoin ini naik dan juga koreksi. Selama koreksinya berada pada area 47.200, ini masih dibilang koreksi sehat, meskipun itu ngedam kenceng ya, misalkan ngagetin turunnya tiba-tiba kenceng gitu ya. Menurut gue it's fine apabila closingnya tetap di atas 47.285 ya, seperti yang terjadi di sini ya, ketika terjadi lumayan dam kencang di sini ya. Tapi nggak masalah gitu ya, selama closing candlenya di atas support benteng pertahanan ini ya. Jadi sekarang ini benteng pertahanannya yang kedua jadi di sini ya. Jadi 47.300-an lah. Jadi bisa dibilang ini nantinya membentuk sebuah higher high, higher low ya. Jadi kecenderungan masih uptrend. Tapi apabila menembus yang tadinya ini support penting ini yang gue bilang tadi, support kuat ini, ya ini kecenderungan ya terlalu bahaya apabila tembus di sini. Ya kecenderungan ya balik lagi ke benteng pertahanan ini, dan ini kecenderungan bullish trendnya bisa hilang ya. Jadi sejauh ini harus mempertahankan area support kuatnya sekarang ini. Jadi benteng pertahanan terbarunya kita pindah jadi ini benteng pertahanannya ya, di area 47.200-an sampai 47.285
6.000 atau 47.000 bulat lah di area sini ya. Karena ini juga kalau kita tarik Fibonacci ya, ini tepat sekali pada area 0,5 Fibonacci-nya guys, lihat ya. Pada harga 47.585 ya. Jadi area situ memang harus menjadi support penting ya. Karena area 50% itu untuk menghindari dead cat bounce ya biasanya ya, atau menghindari bullish palsu ya. Jadi apabila masih pertahankan area support ini kecenderungan bullishnya masih sangat nampak ya guys. Ya, sama aja seperti yang di sini juga ya, seperti gue bilang. Saat dia masih mempertahankan area support ini ya sangat bagus, tapi apabila sudah break ini yang bahaya. Jadi happy cuan, selamat yang udah serok, apalagi yang udah diamond hands masih sabar gitu ya. Kita cuan-cuan, oke? Apalagi yang udah ikut-ikutan serok sama gue ya, karena gue bilang saat itu kan, pada saat market sudah mulai takut, gue serok malah ya. Jadi selamat yang udah serok di area sini, area-area market takut. Ya, intinya tetap meskipun kita masih terlihat ini cukup bullish ya, Bitcoin terlihat sangat bullish, tapi tetap kita harus perhatikan ya support yang tadi gue bilang ya, untuk mempertahankan momentumnya ya, seperti yang gue bilang tadi. Selama berada pada area 47.000 momentumnya masih sangat bagus ya sejauh ini ya. Kita lihat juga dari RSI. Kurang jelas, coba kita rubah ke time frame 2 jam. Nggak melihat ada bearish divergence di sini. Oke, kalau kita lihat di sini ini cenderung juga bullish divergence ya sebenarnya guys. Dan juga udah play on, kayaknya udah sampai target juga sih ya. Ya, masih terlihat cukup bullish. Oh ya, gua mau ngebahas mengenai Golden Cross ya. Akhirnya ini Bitcoin Golden Cross juga ya. Gua akan bahas mengenai sejarah dari Golden Cross ya, yang pernah terjadi terhadap Bitcoin. Kita rubah lagi ke time frame 1 hari. Ya, kalau kita lihat akhirnya Bitcoin ini confirm Golden Cross ya. Ini terlihat di sini ada tanda panah ya. Di sini ada tanda panah. Ini terjadi dead cross. Maka secara teori teknikal, Golden Cross itu menandakan tren sedang berada pada tren naik ya. Jadi kecenderungan tren masih dalam tren bullish, intinya gitu sih. Meskipun ini lagi indikator, tapi kan ini menggambarkan bagaimana psikologi manusia ya. Nah, gue juga punya data di sini. Ini data dari Sheldon ya, kalau kalian tahu teknikalnya Crypto Banter. Nah, di sini guys, dimana ini ada data mengenai Golden Cross yang pernah terjadi. Yang warna hijau ini, dimana ini pernah terjadi Golden Cross terhadap Bitcoin tahun 2015, 2019, 2020, dan sekarang ini 2021. Ini langkah terjadi Golden Cross dari tahun 2015 sampai 2021 pun hanya terjadi 1, 2, 3, 4 dan ini yang kelima ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya, coba. Berarti di sini guys ya. Ini yang 2021. Nah, ini yang 2020. Itu jadi 2 kali ya Golden Cross-nya pada 2020. Terus juga nah, ini yang 2015 ya. Dan ini yang tahun 2019. Nah, sekarang gue jelasin data mengenai sejarah 4 kali terjadinya Golden Cross dan 1 kali aja yang gagal. Ini terjadinya gagal gara-gara terjadinya COVID. Nah, kalau kita lihat di sini ya, apabila terjadi Golden Cross ini rata-rata kenaikannya cukup tinggi ya. Pada tahun 2015 diikuti setelah Golden Cross diikuti kenaikan sekitar 4.000% ya sampai ke peaknya. Terus pada Golden Cross 2019 mengalami kenaikan 200%-an. Dan pada Golden Cross tahun 2020 ini mengalami kenaikan sekitar 700%-an guys ya. Nah, yang ketiga ini gagal karena bisa dibilang Black Swan event, yaitu COVID. Tapi ini kembali recovery dengan sangat cepat ya. Lihat saat di sini Golden Cross dan gagal gara-gara terjadi COVID pada bulan itu dan terjadi panic selling, tapi akhirnya recover dengan sangat cepat ya. Terjadi pemulihan lagi atau terjadi double Golden Cross. Di Februari terjadi Golden Cross dan lanjut lagi di Mei-nya terjadi Golden Cross lagi. Jadi cukup waktu 2 bulan untuk kembali Golden Cross kembali, karena ini bisa dibilang ya hanya panikan sesaat guys, 2 bulan. Tapi cenderung secara tren ini sudah mulai tren masuk bullish ya pada tahun 2020 itu sebenarnya. Karena ada sebuah COVID, jadi akhirnya tertunda dulu 2 bulan dan akhirnya kembali lagi ke trennya. Nah, sekarang ini yang kelima, apakah akan gagal lagi? Menurut gua secara sentimen ini market kita sedang dalam sentimen yang baik ya, nggak ada sebuah major isu atau FUD yang sangat major gitu ya. Ini juga market saham Amerika juga S&P 500 Index masih dalam kecenderungan yang bullish juga ya, lihat guys ya. Ini masih dalam posisi yang uptrend, jadi ya market juga masih cenderung masih terlihat cukup normal ya. Maka kalau kita lihat di sini secara data history ya,
Harusnya golden cross ini diikuti lagi dengan bullish atau bullish trend ya. Ini kalau kita lihat dari data sejarahnya, di sini ada tanda tanya ya. Jadi apakah golden cross pada tahun 2021 ini akan gagal juga sama dengan tren yang terjadi pada 2020? Apakah akan sukses diikuti dengan bullish ya? Menurut kalian pandangannya gimana? Komen aja di kolom komentar di bawah. Oke, lanjut kita bahas Cardano. Ini udah banyak yang request juga ya, karena bisa dibilang Cardano sejauh ini sideways. Cardano bermain-main di area sini terus ya, di area 2,3 sampai 2,4an ya di sini ya. Dan sebenarnya ini area support kuatnya juga ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kecenderungan bisa saja ini Cardano bentuk sebuah bullish pennant guys ya. Kalau kita lihat di sini, nah seperti ini guys ya, naik. Nah, setelah peak ya, ini menyempit atau menurun, jadi bentuk seperti simetrikal gitu guys ya. Untuk lower high, dan di sini membentuk higher low ya. Jadi kecenderungan apabila bisa breakout ini mungkin bisa seperti ini guys ya, diikuti kenaikan yang eksplosif apabila breakout dari area sini ya. Kalau Cardano ini berhasil breakout dari downtrend line-nya ini dan retest di sini, ini kecenderungan bisa lanjut area 2,7 ya, dan bahkan bisa ke sampai 2,9 lagi. Dan kalau kita lihat menggunakan EMA rebound ya, ini time frame 4 jam udah mulai terlihat juga seperti akan ada terjadi pembalikan arah guys ya. Lihat, bila semakin menyempit, ini bisa breakout di sini, ini bisa jadi membentuk sebuah pembalikan arah. Terus kita cek Solana. Right, Solana juga udah break ya, atau patah dari tren naiknya guys ya. Ini lihat, jelas sekali ya, Solana ini patah dari trennya ya, sampai sekarang di area target pertama ya, di area 150 dolaran ya. Dan sekarang ini menjadi support pentingnya ya buat Solana ini. Jadi selama Solana ini masih bergerak di area di atas 150 dolar, masih cenderung bagus ya untuk sideways pun ya, nggak apa-apa. Ini pun juga menariknya di sini ya, di saat Solana ini turun tapi diikuti volume yang turun juga, jadi bagus juga sih. Yang bahayanya apabila Solana ini terjadi penurunan tapi volumenya naik ya, akan terbentuk sebuah crash apabila seperti itu ya. Dan sebelumnya juga sebenarnya ini Solana terbentuk sebuah divergence di sini ya. Nih ya, diikuti kenaikan. Sejauh ini masih sangat terlihat cukup bagus juga untuk Solana ya, setelah terbentuknya bullish divergence di sini ya, time frame 4 jam. Dan apalagi sebenarnya kalau kita lihat menggunakan chart logaritmik, nah, Solana ini kalau dari chart logaritmik ini masih bullish guys. Ini masih dalam tren naiknya ya. Lihat ini support di sini ya. Jadi apabila mantul lagi di sini, ini bagus banget. Tapi kemungkinan buruknya juga buat Solana ini apabila break 150 dolarnya ini ya. Karena apabila break 150 dolarnya ini targetnya lumayan jauh sih. Gua targetkan di area 90 dolar atau bahkan di area 120 dolaran ini ya. Apabila Solana ini breakdown dari harga 150 dolar. Ya. Ini ya, area golden ratio yaitu di area harga ya 120 dolaran apabila breakdown dari 150 dolar ini untuk Solana ya. Ya. Dan juga ada yang menarik ini, USDT dominance guys cenderung akan mengalami dead cross. Apabila USDT dominance bullish atau tren naik, berarti market crypto sedang berada dalam kekurangan likuiditas, karena likuiditasnya masuk ke USDT atau dicairkan menjadi stablecoin. Apabila market cap USDT dominance turun, itu bullish untuk market crypto karena likuiditas masuk lagi dari stablecoin atau dari uang ke crypto aset, cryptocurrency lainnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, apabila ini pertanda dead cross terjadi di sini dan terjadi kecenderungan lebih turun lagi untuk USDT dominance, maka market crypto super bullish. Ya. Ini juga sempat terjadi dead cross yaitu di sini ya, pada area ya Desember 2020 tanggal 17-an ya. Nah, kalau kita lihat ke chart Bitcoin Desember 2020 tanggal 17. Nah, berarti pada area sini ya. Di sini terjadinya di mana USDT dominance terjadi dead cross. Dan ini benar-benar diikuti running lari yang kencang ya untuk bullish pada Bitcoin. Jadi, ini juga masih memungkinkan apabila USDT dominance ini terjadi dead cross ya, yang di sini. Ini kecenderungan market crypto akan lanjut
bullish lagi ya. Nah ini guys yang perlu kita perhatikan tuh DeFi. Apabila ini market kembali lagi baik ya, yang menurut gue harus perhatikan ini nih DeFi. Nah ini DeFi udah masuk ke Golden Cross guys. DeFi itu apa aja? Ya seperti SushiSwap, PancakeSwap, terus Uniswap, Aave, Com, dan lain-lain lah. Pokoknya DeFi itu akan sangat bagus karena kalau kita lihat secara tren ini masih dalam sebuah tren yang bullish ya guys ya. Untuk indeks DeFi yang kita lihat di sini secara chart ya, ini terlihat cukup bullish di sini juga. Dari double bottom ini juga kenaikan. Wah, ini masih terlihat cukup bullish untuk DeFi. Oke. Jadi itu pandangan dari gua, ini bukan financial advice, semua pandangan gua ini hanya opini dan edukasi. Semua keputusan beli dan jual ada pada keputusan kalian masing-masing. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro, and peace.